Apalagi jika warga merasa si ketua adalah satu-satunya perisai dari orang luar yang datang bawa bulldozer dan pengacara. Kini 2 orang sudah ditangkap karena membakar mobil polisi. Tapi suara-suara sumbang mulai terdengar. Kenapa cuma 2? Yang nyuruh siapa? Emang yakin 2 itu pelakunya? Tanya seorang pemuda dengan nada curiga saat ditanya wartawan. Kecurigaan tumbuh dan jika tak ditangani hati-hati bisa meledak lagi. Sementara itu, Bang D dan dari balik jeruji tetap membungkam mulutnya. Tidak banyak bicara. Namun menurut kabar dari dalam, ia masih sering dikunjungi orang-orang penting, entah dari ormas, entah dari pihak lain. Semua seperti menyusun rencana. Menunggu waktu namanya Bribtu Yuda. Baru 2 tahun jadi polisi, masih muda, semangatnya tinggi, idealismenya belum banyak digerus kenyataan. Tapi malam itu, semua bayangan tentang profesinya berubah total. Yuda ikut dalam rombongan 14 anggota Satreskrim yang turun ke Kampung Baru malam itu. Ia duduk di mobil ketiga yang akhirnya tak bisa keluar dari kampung dan dibakar massa. Awalnya gue pikir ini cuma penjemputan biasa, cerita Yuda beberapa hari setelah kejadian. Suaranya pelan, pandangannya kosong menatap gelas kopi yang sudah dingin. Saat mobil tiba di ujung gang tempat rumah Bang D berada, suasana masih sepi. Polisi turun dengan surat perintah. Yuda berdiri agak di belakang. Ia pegang borgol. Ia tapi tak menyangka bakal memakainya dalam situasi penuh tekanan. Begitu Bang D keluar rumah dan perlawanan dimulai, semuanya berubah cepat. Yuda sempat melihat seorang warga melempar pot bunga ke arah mobil. Ada yang bawa kayu, ada yang teriak-teriak. Kami coba tarik mundur, tapi warga makin banyak. Saya lihat sendiri, ada ibu-ibu yang melempar batu sambil nangis. Katanya, jangan bawa ketua kami. Dia orang baik. Saya bingung, ini pelaku pidana, tapi dipeluk kayak pahlawan. Ketika mobil pertama berhasil lolos bawa Bang D, Yuda beberapa anggota lainnya terjebak. Mereka masih berusaha bicara baik-baik terhadap warga tenang, tapi massa sudah tak mau dengar. Ada suara teriakan, bakar aja mobilnya. Dan beberapa orang mulai lempar bensin dari botol. Saya nggak pernah nyangka bakal lihat mobil dinas dibakar hidup-hidup. Yuda dan beberapa polisi lainnya lari menyelamatkan diri ke rumah warga yang masih netral. Untungnya ada satu keluarga yang berani membuka pintu dan menyembunyikan mereka. Di ruang belakang rumah itu, Yuda duduk diam. Keringat dingin mengalir, pikirannya berkecamuk. Gue ini siapa? Polisikah? Musuhkah? Atau cuma anak muda yang lagi salah tempat? Keesokan harinya, Yuda kembali ke markas. Tubuhnya utuh, tapi pikirannya penuh luka. Ia bukan cuma trauma karena nyaris terbakar, tapi karena melihat betapa tipisnya garis antara aparat dan musuh, antara penegakan hukum dan pertahanan warga. Kami datang bawa surat resmi, tapi di mata mereka, kami penjajah. Gue masih belum ngerti salahnya di mana. Sejak kejadian itu, Yuda mulai ragu. Ia masih pakai seragam, masih hormat waktu apel. Tapi hatinya penuh pertanyaan. Kenapa warga lebih percaya pada tokoh ormas ketimbang polisi? Kenapa sertifikat tanah bisa kalah dengan pengaruh di lapangan? Dan kenapa dalam situasi genting, suara hukum terdengar begitu kecil? Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak mendengar cerita warga. Tak hanya patroli, tapi duduk di warung kopi, ngobrol dengan anak muda setempat. Yuda mulai sadar sebagian warga bukan benci polisi. Mereka hanya takut kehilangan satu-satunya orang yang selama ini mereka andalkan, Bang D.
Sementara itu suasana Kampung Baru masih tegang. Beberapa baliho bertuliskan, "Bebaskan ketua kami," mulai bermunculan. Tapi aparat tetap berjaga. Yuda kadang ikut patroli, kadang hanya duduk diam memperhatikan langit malam. Baginya Kampung Baru bukan lagi sekadar tempat tugas. Itu adalah cermin besar yang memperlihatkan kenyataan bahwa di negeri ini hukum tidak hanya butuh kekuatan, ia butuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibangun dalam satu malam. Lanjutan malam yang membara di Kampung Baru, episode istri yang ditinggal ditangkap. Namanya Bu Muni, usianya belum genap 40. Tapi wajahnya sudah seperti perempuan 50-an. Rambutnya sering disanggul seadanya. Kulitnya agak kusam karena matahari dan debu. Tapi sorot matanya kuat. Tatapan perempuan yang sudah biasa hidup di pinggir jurang-jurang konflik, jurang kemiskinan, dan jurang antara cinta dan bahaya. Malam itu ketika mobil polisi datang, Bu Muni sedang menghangatkan air untuk membuat teh manis. Bang De, suaminya, baru saja selesai makan malam dan bersandar di kursi plastik warna biru yang sudah renggang di bagian punggung. "Mah, kayaknya sebentar lagi aku dijemput," kata Bang De sambil melihat ponselnya. Bu Muni menolak. Sambil melihat ponselnya, Bu Muni diam. Ia tahu maksudnya. Sudah 2 kali Bang De dipanggil polisi dan menolak datang. Sudah banyak desas-desus di kampung kalau penangkapan akan dilakukan malam-malam. Dan malam itu benar-benar datang. Saat lampu sorot mobil polisi menyinari halaman rumah, Bu Muni berdiri mematung. Jantungnya berdebar, tapi tubuhnya tetap tegak. Anak bungsunya si Dapa yang masih kelas 2 SD langsung ketakutan dan bersembunyi di balik pintu. Begitu polisi mengetuk pintu dan menunjukkan surat, Bang De tak melawan. Ia berdiri perlahan menyalami istrinya dan hanya berbisik, "Jaga anak-anak, jangan takut, ini belum selesai." Bu Muni menggigit bibir, menahan air mata. Tapi saat warga mulai berdatangan dan suasana memanas, ia tak bisa diam. Ia keluar, berusaha berdiri di tengah massa. "Sudah, jangan dibakar. Cukup, jangan sampai anak-anak kita melihat kebencian malam ini," teriaknya dengan suara serak. Tapi suara itu tenggelam di antara teriakan dan kemarahan. Mobil demi mobil dilempari, diteriaki, lalu dibakar. Bu Muni hanya bisa menatap dari kejauhan saat kobaran api membakar kendaraan negara dan dengan itu juga membakar harapan akan ketenangan. Beberapa hari setelah kejadian, rumah Bu Muni sepi. Orang-orang masih hormat, tapi sudah mulai menjaga jarak. Ada yang datang membawa makanan, ada yang sekedar menyapa dari kejauhan, tapi sebagian mulai takut. Takut rumah itu diawasi, takut dianggap berpihak. Tapi Bu Muni tetap tegar. Ia mengurus anak-anak, menemui pengacara, bahkan sempat datang ke kantor polisi untuk menghantarkan pakaian ganti suaminya. "Saya tahu siapa suami saya. Dia bukan orang sempurna, tapi dia bukan juga penjahat seperti yang kalian bayangkan," katanya pada wartawan yang mencoba mewawancarai. Dalam hati Bu Muni tahu Bang De bukan malaikat, tapi ia juga tahu banyak dari yang sekarang mencela dulu pernah datang meminta bantuan untuk urusan tanah, keamanan, bahkan hal-hal sepele seperti pinjam uang. Bang De
Bang D memang bukan pemilik sah tanah itu, tapi ia merasa bertugas menjaganya karena banyak keluarga kecil hidup di situ. Bang D berdiri bukan untuk dirinya sendiri, tapi karena di kampung itu hukum kadang lebih lambat dari rasa takut kehilangan rumah. Dan di tengah pusaran itu, Bu Muni cuma punya satu hal, keyakinan bahwa suatu saat suaminya akan diberi kesempatan bicara di depan hukum dan bukan di depan amanah. Malam-malam di rumah kecil mereka sekarang sunyi. Tak ada suara motor anak buah Bang D yang dulu sering parkir di halaman. Tak ada canda tawa, yang ada hanya suara radio tua, bacaan Quran lirih dari kamar anak-anak, dan suara istri yang menahan sesak tiap kali mengenang malam kelam itu. Tapi Bu Muni menyerah. Ia mulai menulis surat terbuka untuk aparat, untuk wartawan, untuk siapapun yang mau didengar. Saya bukan bela ormas. Saya cuma ingin keadilan ditegakkan untuk semua. Jangan cuma tangkap yang marah, tapi dengarkan juga kenapa mereka marah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.